Saya ingin sedikit menyampaikan kepada Anda satu hal yang penting sekali dan merupakan dasar dari kita menjalankan bisnis ini. Kita harus tahu kita kemana mau menujunya. Banyak orang suka bilang bahwa yang namanya sukses itu selalu see you at the top. Ada bukunya ya, kalau Anda pernah membaca, bagus sekali. See you at the top. Sampai jumpa di puncak sukses. Pernah kepikir nggak? Sebetulnya ada apa di sana? Ada apa sebetulnya di sana? Kenapa begitu banyak orang kepengen ke sana? Saya terus terang belum mencapai ke puncak yang ya tertinggi dalam kehidupan saya. Saya nggak mau ya, karena artinya kalau udah sampai puncak tertinggi, sisanya cuma satu, turun Bapak Ibu. Ya kan, kalau udah sampai puncak tertinggi mau ngapain? Nggak ada lagi, turun. Jadi saya sudah mendapatkan begitu banyak dari bisnis ini, sudah mendapatkan begitu banyak impian saya yang terwujud dari bisnis ini, tapi saya harus selalu merasa ini belum puncak terakhir. Karena pada saat saya merasa ini puncak terakhir, sisanya tinggal turun Bapak Ibu. Jangan, saya nggak mau itu. Saya pengennya tetap maju. Tapi paling tidak, saya sudah mencapai salah satu puncak dalam kehidupan saya. Tiap orang puncaknya beda-beda Bapak Ibu. Tapi paling tidak, dari background saya waktu saya menjalankan bisnis ini, saya sudah mencapai paling tidak puncak saya saat ini. Memang saya akan maju lagi. Saya masih kepengen director dan seterusnya ya. Tapi saya sudah mencapai puncak yang dari dulu, dari awal saya membangun bisnis ini, saya idam-idamkan. Cirinya apa? Semua dream saya yang saya inginkan pada saat saya membangun bisnis ini sudah tercapai karena bisnis Tiansi. Semua, betul. Semua sudah tercapai Bapak Ibu. Tinggal dream-dream berikutnya. Karena saya masih pengen lebih lanjut lagi. Yang ngomong-ngomong saya sudah hampir 13 tahun di bisnis ini. Banyak orang bilang, wah MLM itu kan bisnis iseng-iseng. 1-2 tahun bubar. Ada yang cuma 1-2 bulan bubar. Betul nggak? Betul sekali Bapak Ibu, tapi itu perusahaan yang lain. Ya, kalau Tiansi enggak. Buktinya saya sudah full timer 12 tahun, 13 tahun sampai sekarang bisnisnya tambah bagus. Itulah luar biasanya Tiansi Bapak Ibu. Jadi waktu memilih sesuatu, Anda harus tahu ini seperti apa. Berharga enggak keringat Anda perjuangkan di sini? Bangun bisnis, bangun aset capek enggak? Kalau mau jujur, capek. Tidak ada yang mudah di dunia ini Bapak Ibu. Apalagi mau bangun aset sebulan 40 juta, ratusan juta. Enggak mungkin tanpa kerja. Simple iya, tapi pasti akan capek. Kalau enggak, sudah banyak orang yang melaluinya. Sudah banyak orang yang mencapainya. Kenapa kok enggak banyak orang yang mencapainya? Itu juga nanti yang akan kita bahas. Oke, tapi paling tidak saya akan sedikit sharingkan kepada Anda apa yang saya temuin Bapak Ibu. Nah ini memang agak susah. Sudah puncak tapi sebetulnya belum puncak banget gitu. Karena ada apa lagi yang disediakan Tuhan untuk saya juga nggak tahu. Tapi paling tidak, ini kenikmatan yang luar biasa. Mari kita lihat ada apa di puncak sukses yang sudah saya alamin. Oke, kalau kita bicara puncak sukses, biasanya yang paling gampang orang mengaitkan dengan keuangan, financial freedom. Ya, jadi salah satu yang kita kejar selalu adalah soal financial freedom. Bebas uang. Karena dengan bebas uang, Anda akan bebas waktu, bebas pikiran dan seterusnya. Tapi, apakah hanya uang cukup? What money can buy? Uang bisa membeli kasur, ya sebagus-bagusnya, tapi belum tentu tidur yang nyenyak. Uang bisa beli komputer, berapa banyak orang handphonenya canggih-canggih, tapi nggak bisa pakai. Uang bisa beli makan, tapi nafsu makan belum tentu. Beli makan yang mahal bisa, tapi nafsu makan belum tentu. Uang bisa membeli perhiasan yang begitu indah-indahnya, tapi belum tentu kecantikan. Makanya banyak orang bilang kecantikan dari dalam, Bapak Ibu. Uang bisa membeli rumah, tapi belum tentu kehangatan dalam rumah itu. Uang bisa membeli obat, tapi belum tentu bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli barang-barang eksklusif, luxuries, tapi belum tentu gaya hidup. Ya, dan seterusnya ya. Uang bisa memberi amusement itu senang-senang ya, senang-senang, tapi belum tentu memberi kebahagiaan. Uang bisa membeli kawan-kawan, tapi belum tentu teman dekat. Dan yang terakhir, uang bisa membeli seks, tapi belum tentu cinta. Jadi, uang penting. Yes, saya setuju sekali. Uang sangat penting. Karena gimana juga kita bersinggungan dengan uang di kiri kanan atas bawah. Tapi kalau hanya uang saja nggak cukup. Berapa banyak orang yang duitnya berjubel tapi ternyata tidak menikmati juga. Kenapa? Karena disinilah kuncinya. Karena ada 5 aspek kehidupan Bapak Ibu. Jadi banyak aspek. Salah satunya uang, ya. Dan itu yang paling kelihatan. Nah seringkali seperti itu. Kenapa? Karena uang itu yang paling gampang kelihatan. Tapi sebetulnya banyak yang lain yang lebih nggak kelihatan Bapak Ibu dan itu sangat menentukan sekali. Saya punya banyak sekali data ya. Salah satu orang yang pemenang undian. Ya pemenang undian. Kok di luar negeri kan banyak negara yang undian itu legal, betul nggak? Banyak negara yang undian legal. Anda boleh beli undian kayak SDSB itu legal.
Dan beberapa menang hadiahnya puluhan miliar. Bahkan ada yang sampai ratusan miliar sekali menang itu. Ya namanya untung-untungan ya, satu negara menang satu. Pas kalau dia menang, wuhu. Tapi hampir semua rata-rata setelah menang, hidupnya kira-kira membaik nggak? Enggak. Lucunya seperti itu. Orang sering berdoa bahwa saya pengen ini, pengen itu, ya Tuhan segala macam. Tapi lucunya, ini contoh ya, contoh kasus. Dia dapat uang begitu banyak, hidupnya bukan tambah baik. Lebih hancur dari sebelumnya. Ya, kemarin saya punya artikel orang Inggris, mahasiswa Inggris, anak muda, perempuan, masih umur belum sekitar 20-an, menang undian sampai berapa itu? Puluhan miliar. 3 tahun kemudian duitnya habis semua, hidupnya nggak karuan, hutang di mana-mana, dan dia bilang, saya nyesel menang undian itu. Loh, lucu kan? Berapa banyak orang berdoa supaya dapat duit segitu banyak. Tapi ternyata dia bilang dia nyesel. Kenapa? Karena dia belum siap untuk dapat itu semua. Jadi pada saat seseorang belum siap Bapak Ibu, biasanya itu malah akan menghancurkan. Jadi ada bagusnya, grup Anda rontok dulu, ya. Anda ditolak dulu sama tetangga sebelah, ya. Ya, Anda diketawain dulu sama teman-teman Anda. Itu ada maksudnya semua Bapak Ibu. Kenapa? Itu akan mempersiapkan Anda pada saat nanti Anda sukses Bapak Ibu. Sehingga pada saat Anda suksesnya akan langgeng. Bukan cuman pernah sukses. Bayang nggak nanti kalau udah tua, cucunya dikumpulin. Cucu, kakekmu nih sebetulnya dulu pernah sukses di Tianxi. Kok kesannya agak kurang enak gitu loh. Salah satu mungkin hal ini Bapak Ibu. Nah di sini saya akan sedikit bahas kepada Anda apa yang saya alamin. Ya saya nggak bahas apa dan bagaimananya sedikit aja, tapi saya akan ceritakan juga apa yang saya alamin. Yang pertama, tadi kita udah bahas, yang penting dan paling kelihatan adalah soal duit, betul. Soal uang nih ya mau nggak mau orang lihatnya itu dulu. Ya lihat bempernya dulu, lihat orangnya dulu, ya lihat lifestyle-nya dulu. Selalu itu yang paling kelihatan Bapak Ibu. Oke, makanya kita akan bahas. Next. Sekarang kita bahas. Banyak orang ngejar bebas uang. Bebas uang itu apa sih? Uangnya bebas Pak. Apa yang disebut bebas uang atau financial freedom menurut Anda? Duitnya cukup. Ya cukup lah. Cukup buat beli rumah, beli mobil. Cukup buat apa Bapak Ibu menurut Anda? Berhenti kerja bisa membiayai diri sendiri dari penghasilan yang lain. Betul? Yang disebut financial freedom itu bebas uang, bahasa Indonesianya, itu uang tidak menjadi masalah besar dalam hidup Anda. Sampai kita meninggal, uang akan selalu menjadi masalah dalam hidup Anda. Jangan salah. Tapi kalau yang disebut bebas uang, uang sudah tidak jadi masalah besar dalam hidup Anda. Kita punya masalah uang, iya tetap punya masalah Bapak Ibu. Ya sekarang kita bingung, mau beli emas lagi, beli tanah lagi, ngumpulin atau mau diapain lagi, beli apartemen lagi, itu masalah juga. Kalau mau beli yang mana? Beli apartemen. Di Bandung banyak apartemen baru. Jadi uang akan selalu jadi masalah sampai kita meninggal nanti. Tapi kalau Anda bebas uang sudah tidak jadi masalah besar. Caranya gimana? Caranya kita harus punya aset. Asetnya saya berkembang terus. Ya di sini kita lagi bangun aset. Kita lagi bangun aset dengan Tianxi dan One Vision kita bangun aset supaya itu ngasilin. Anda bangun pohon uang. Anda tuh yang namanya menanam pohon. Ada yang pernah nanam pohon mangga? Bijinya cuma segede gini. Ditanam, dipupuk, disiram. 3 hari Anda lihat nggak keluar apa-apa, betul nggak? Ya. Mungkin seminggu Anda lihat belum keluar apa-apa, Bapak Ibu. Tapi Anda lihat yang namanya pohon mangga itu udah sekali keluar, segede apa itu tahan banting Bapak Ibu. Itu aset yang ingin kita bangun. Oke, jadi kadang-kadang memang kita harus ya sabar dulu. Nggak bisa nanam pohon mangga langsung, nggak bisa. Itu cuma di film-film. Itu pun ngerekamnya juga lama ya. Diputernya dicepetin kan, jadi kelihatan gitu. Tapi memang pasti perlu waktu. Ada saatnya nyiram, sudah disiramin segala macam, ya baru tumbuh sedikit dimakan wereng Bapak Ibu. Ya. Makanya nanam jangan satu, nanam langsung banyak, gitu. Satu-satu keburu frustasi, ya nggak? Mau nungguin sampai kapan? Nanam satu, nunggu keluar, tikus makan. Nanam satu udah bagus, nggak ada tikus, ya dicabut nggak sengaja sama anaknya sendiri. Iya kan? Nanam satu lagi dan seterusnya. Makanya nanam barengan. Udah mati satu, mati dua nggak masalah. Yang penting Anda punya beberapa yang hidup itu ya. Nah, bebas uang ini akan menyelesaikan 70% masalah dalam hidup Anda. Ini saya baca dari buku. Kok bisa Pak? Kenapa bisa begitu? Karena 70% masalah selalu berhubungan dengan uang. Jadi kata survei begitu. Jadi kalau orang Anda punya masalah, kalau dicek, ternyata 70% hubungannya dengan uang. 30%-nya enggak memang. Tapi 70% hubungannya dengan duit. Duit anak sekolah, duit cicilan, duit renovasi, duit liburan. Hubungannya ujung-ujungnya dengan
Duit. Jadi kalau Anda punya aset, Anda sudah menyelesaikan 70% masalah Anda. Jadi hidupnya tentu lebih ringan Bapak Ibu. Bukan berarti bebas pikiran itu nggak mikir sama sekali. Bukan. Ya tetap mikir ya. Tapi maksudnya 70% masalah besar itu hilang. Dan ada satu lagi. 70% pertengkaran suami istri itu berhubungan dengan uang juga. Uang sekolah, uang anak kuliah, uang kesehatan anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya kalau Anda bebas uang, biasanya nih, Anda kan punya waktu yang lebih berkualitas untuk keluarga Anda. Biasanya hubungannya juga akan lebih bagus. Biasanya begitu. Oke? Jadi dengan kita punya aset, 70% masalah kita beres. Makanya berjuanglah Bapak Ibu. Saya tahu beberapa di sini mungkin impiannya belum terlalu kuat. Pak, saya pengen sukses sih, tapi mau ngapain ya? Mobil pengen juga sih, nggak dapat, ya nggak apa-apa juga, masih hidup kok. Pengen keluar negeri, pengen juga, tapi nggak usah keluar negeri, juga nggak apa-apa. Saya pengen beli rumah sih Pak, tapi rumah yang sekarang juga nggak apa-apa. Memang sih sedikit tua, tapi nggak apa-apa. Jadi ada orang juga yang masih seperti itu, belum ketemu aja. Ya, tapi nggak masalah, Anda maju aja terus. Karena paling tidak Anda bisa berpikir bahwa di sini Anda sedang membangun aset yang besar. Bangun aset nggak bisa instan, bangun aja dulu dari sekarang. Meskipun kadang-kadang belum ketemu dream yang benar-benar serak di hati. Nggak apa-apa. Paling tidak Anda membangun aset untuk masa depan Anda. Jadi tindakan Anda hari ini membuat mudah diri Anda masa depan. Ngerti nggak? Ya gitulah kira-kira ya. Ini keuangan. Jadi selesaikan masalah Anda 70% dengan Anda punya aset. Bangun aset yang kuat di bisnis ini. Gimana cara nanti kita bahas juga ya. Next, soal keuangan. Pertanyaan, orang kaya bisa bangkrut nggak? Sangat bisa sekali. Berapa banyak orang kaya kemudian bangkrut dan segala macam? Banyak sekali yang bisa Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini satu hal penting bahwa mengatur uang dengan bijaksana adalah salah satu hal penting dalam hidup. Saya bisa mengatakan demikian karena ya saya udah ngalamin. Keluarga saya pernah bangkrut, saya belajar banyak sekali di situ. Waktu bangkrut, saya sangat kesakitan sekeluarga, ya dihina orang dan segala macam. Sangat menyedihkan, kadang-kadang merenung, mempertanyakan, bertanya-tanya, kenapa ini semua terjadi dalam keluarga kami? Kita keluarganya ya, menurut saya sih keluarganya baik-baik aja. Nggak ada yang jahat sama orang segala macam. Kenapa kita diberi seperti itu? Katanya semua kitab suci, kalau kamu berbuat baik, kamu akan diberi berkat Bapak Ibu. Ini kenapa kita berbuat baik kok jadinya bangkrut, rumah hilang, biaya kuliah nggak ada, semuanya hilang. Ada apa ini? Ada apa nih? Apa salah kita nih? Apakah dari keturunan kesekian ada yang berbuat sesuatu yang baru tiba-tiba keluar? Nggak ngerti. Sekarang saya ngerti. Ternyata itu adalah pelajaran yang paling luar biasa dalam hidup saya Bapak Ibu. Jadi pada saat Anda jatuh pilihannya dua. Meratapi nasib atau Anda ingin menjadikan itu pelajaran yang paling berharga yang pernah Anda terima. Dan Anda akan meledak setelah itu. Kenapa? Sama seperti naik gunung. Kalau Anda sudah sampai ke puncak tertinggi, pilihannya cuma turun. Dan sama. Kalau Anda sudah sampai lembah terdalam dalam kehidupan Anda, pilihannya cuma satu. Anda naik ke atas Bapak Ibu. Oke, saya belajar banyak sekali dari situ. Salah satunya soal uang. Salah kelola uang bisa bangkrut. Dan ternyata yang namanya bangkrut itu efeknya ke seluruh dunia. Bukan seluruh dunia keluarga saya maksudnya. Efeknya kemana-mana Bapak Ibu. Sekali yang namanya hancur tuh benar-benar semua faktor kena. Semua faktor kena. Jadi di situ saya ngerti, mengelola keuangan ini sangat penting. Sayangnya kita nggak pernah diajarin ngelola keuangan waktu sekolah atau waktu oleh orang tua, betul nggak? Semuanya meraba-raba. Makanya sebetulnya ya saya senang sekali ada akhir-akhir ini ada financial planner, pengaturan keuangan dan segala macam. Ya karena menurut saya ini salah satu kunci. Saya pernah ketemu satu orang yang malah omongannya ekstrim. Kalau menikah nomor satu bukan cinta, uang. Wah ini ekstrim ini. Ya, saya nggak bilang benar, nggak bilang salah. Saya bilang ini orang yang bilang. Karena dia bilang, dia udah melihat begitu banyak temannya yang menikah pertama karena cinta, tapi begitu nggak bisa makan, kacau. Jadi dia pikirannya ekstrim ke sana. Ya kalau saya yang tengah-tengah sajalah. Ya. Intinya uang penting sekali Bapak Ibu, karena itu kan jadi masalah besar. Apalagi nanti Anda punya anak dan segala macam. Saya nggak bilang sekali lagi uang bukan segala-galanya kita mendewa-dewakan uang, bukan. Tapi uang ini memang faktor penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Anda ngatur dengan bagus, hidup Anda kan jauh lebih tenteram. Anda ngatur nggak bagus, hati-hati. Ya, itu sekali meledak, itu sekali meledak terperosok ke dalam jurang, itu keluarnya lama. Keluarga saya bangkrut tahun 95, bisa ngelunasin utang tahun 2007 Bapak Ibu. Itu pun karena tiansi. Kalau nggak karena tiansi, udah nggak tahu. Itu pun 12 tahun, kebayang nggak? Kalau nonton film kan tulisannya kan 12 tahun kemudian gitu. 1 detik.
Kayak yang kemarin itu kan, ya, tahun 55, tahun 60 berapa, tahun 70 berapa. Tapi yang ngalaminya, aduh, mulesnya itu loh, nggak habis-habis. Ya, jadi saya selalu kemana-mana saya bilang, uang ini urusan penting. Sayangnya banyak orang nggak sadar. Dan sayangnya lagi, orang tidak akan terbuka. Kecuali parah sekali. Jadi selalu, kalau saya dengar, pasti udah parah ini. Bener. Karena orang selalu merasa itu urusan pribadi keluarga masing-masing. Ya betul sih. Makanya kalaupun ancur-ancuran, dia bukannya cari orang yang ngerti, ya, tapi biasanya mulek-mulek di sini. Nyari pemecahan paling gampang mana? Utang, lintah dada dan seterusnya. Bisa tambah lama, tambah dalam. Atau sekarang kita nggak minta pun diteleponin tiap hari, betul nggak? Pak, ada pinjaman tanpa bunga. Betul nggak? Pinjaman tanpa bunga 2 hari, sisanya bunganya 10% setahun. Atau 20% sebulan, dan seterusnya. Kita ditawarin seperti itu. Kartu kredit kan utang itu sebetulnya. Hati-hati. Kalau dipakai bijak bagus, kalau enggak ya. Intinya saya ingin tekankan bahwa pengelolaan keuangan ini penting sekali. Bahkan Anda dari awal. Kalau mau belajar dari awal Bapak Ibu. Ya belajar dari awal. Jangan nanti setelah duitnya banyak. Kebalik. Dari awal kelola keuangan. Bukan berarti nggak bisa ngelola. Enggak. Dari awal. Oke. Jadi aturlah dengan bijaksana. Karena hidup Anda kan jauh lebih luar biasa. Terutama buat para sang winners ini. Ya kan. Karena kalau melankolis selalu mikir dulu, baru bertindak. Ya, banyakan mikir nggak bertindak. Maka biasanya duitnya nggak keluar. Kalau sanguinis bertindak dulu, baru mikir. Kok duitnya habis tiba-tiba? Iya kan? Kalau koleris gimana? Udah bertindak nggak mau tahu, pokoknya duitnya ada lagi. Itu koleris ya. Kalau plekmatis, duitnya diambilin orang. Hati-hati, plekmatis biasanya orangnya nggak enakan, betul nggak? Ya ini bener loh. Hati-hati plekmatis. Jadi ya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Oke, next. Nah, ini sedikit tips aja. Yang pertama, tabunglah minimum 10% penghasilan Anda. Berapapun itu. Nah, itu cara paling gampang dari buku The Richest Man in Babylon. Anda baca sendiri bukunya ya. Itu ada sebuah cerita. Ini zaman dulu itu satu kota yang sangat terkenal. Dan itu katanya jalannya pun dari emas. Wah, kok sekarang ada kita kesana rame-rame dicukilin itu ya. Jalannya. Jalannya pun katanya disepuh emas. Saking kota itu kayanya. Ya, dan waktu itu ada pembicaraan. Teman-teman SMA gitulah, teman-teman sekolah, petani, peternak itu lagi kumpul ngomongin teman mereka. Jadi mereka punya teman waktu dulu sekolah itu 1 orang dan sekarang menjadi seorang terkaya di Babylon. Anda kebayang nggak? Babylon itu udah kota paling kaya, ini orang terkaya di Babylon. Jadi kan kayanya luar biasa. Nah mereka ngobrol, kok bisa ya teman kita dulunya padahal biasa-biasa aja. Prestasinya biasa, apa-apanya biasa, nggak kelihatan nonjol. Sekarang kenapa bisa jadi orang terkaya di Babylon? Gimana kalau kita sama-sama menghadap dia, coba kita tanya, apa yang dilakukan? Kok bisa-bisanya jadi orang terkaya di Babylon? Akhirnya mereka berangkat rame-rame, pengen dengar sharing dari temennya ini. Sharingnya pengen tahu Bapak Ibu? Pengen tahu kiat-kiat rahasianya apa? Iya, baca bukunya ya. Itu penting sekali. Saya baca buku yang lain juga, dikatakan bahwa orang datang ke orang kaya, itu biasanya cuma 2. 1, minjem uang. 2, minta kerjaan. Selalu 2 ini. Kenapa nggak ada yang mikir yang ketiga? Tanya gimana cari jadi kaya dia. Oke? Dan di bisnis Tianxi One Vision, di panggung Anda akan diajari supaya Anda bisa sukses seperti para leader. Itu bedanya. Jadi buku ini luar biasa kan, mereka ceritanya teman-teman itu rame-rame datang mau tanya. Bukan mau minjem uang, bukan mau cari kerjaan Bapak Ibu. Mau tanya, kok bisa seperti itu Kak? Pak? Nah itu dijelasin. Ya salah satunya ini, tabung 10% penghasilan Anda, berapapun itu. Kemudian next, buat apa duitnya? Anda harus punya dana darurat. Ini tips paling dasar. Anda harus punya dana darurat. Apa itu dana darurat? 3-12 bulan biaya hidup sekeluarga Anda. Simpan dengan aman. Bukan di bawah bantal. Kalau mau aman ya deposito begitu. Emas bisa nggak? Bisa. Emas bisa, cuma hati-hati. Emas juga naik turun ya. Setahun terakhir harganya turun terus. Kalau mau aman ya deposito. Cuman memang kalah sama inflasi ya. Mau dijelasin panjang lah. Tapi intinya pokoknya tabung di tempat yang aman. 3-12 bulan. Tergantung kondisi keluarga Anda seperti apa. Kalau Anda sudah berkeluarga ya berarti lebih banyak duitnya. Kalau Anda masih single fighter berarti lebih sedikit duitnya. Tapi 3-12 bulan. Setelah itu barulah belajar berinvestasi dengan uang dingin. Uang dingin ini Anda mesti hati-hati juga. Ngerti uang dingin? Jadi jangan pernah memakai uang panas untuk investasi. Jangan pernah, saya garis bawahi, jangan pernah pakai uang panas untuk investasi. Anda waktu didatengin pasti akan dibilang ini sangat menguntungkan. Pasti Bapak Ibu. Tapi semua investasi ada resikonya. Selalu ada resikonya. Kalau Anda pakai uang panas itu artinya uang yang untuk Anda pakai sehari-hari. Begitu resikonya kejadian, ya kalau untung nggak usah dibahas lah ya, semua seneng. Tapi kalau pas resikonya keluar, Anda akan terganggu secara kehidupan. Karena itu uang untuk makan sehari-hari. Tapi kalau uang dingin nggak masalah. Makanya Kiyosaki bilang, berinvestasi itu perlu belajar. Nggak bisa Anda sekali langsung, dari pengalaman ya, nggak bisa.
Anda main saham langsung menang dari pengalaman? Setahu saya enggak juga. Selalu lose dulu. Main properti biasanya juga rugi dulu. Selalu ada uang belajarnya Bapak Ibu. Maka yang terbaik bangun aset gede, ya punya dana darurat baru belajar investasi. Jadi kalau duitnya hilang Anda sudah punya aset, Anda sudah punya dana darurat. Investasi selalu ada resiko. Oke, apapun bentuknya investasinya selalu ada resiko. Ini sedikit tips saja Bapak Ibu ya, Anda bisa terapkan langsung soalnya ini. Jadi nomor 1 soal keuangan. Nah, apa yang saya alami next? Memang Bapak Ibu pada saat bonus-bonus naik, dulu awal saya bangun bisnis ini, saya sempat ngomong ke beberapa orang bahwa impian saya pengen punya bonus 10 juta. Karena menurut saya bonus 10 juta itu udah luar biasa. Saya akan punya kehidupan yang sangat luar biasa kalau saya bisa punya penghasilan 10 juta aja. 10 juta bayangin aja 10 juta itu bisa nabung berapa loh. Aduh. Itu impian saya dulu Bapak Ibu. Ya. Dan sekarang aduh luar biasa. Sudah tembus kemana-mana. Ya. Sudah kelewatan udah jauh sekali Bapak Ibu. Oke. Jadi pada saat itu kita nikmatin. Itu memang merubah gaya hidup. Dulu saya kebiasaan hidup hemat. Karena memang gak punya duit. Ya mau beli apapun susah. Sekarang saya udah bisa menentukan. Kadang-kadang, nggak usah. Tapi kalau ini oke deh, boleh beli. Kemarin misalnya ke Turki beli jaket 10 juta. Berapa kemarin ya? Nah itulah ya. Memang dengan kita meningkat, jadi punya banyak pilihan. Itu menariknya. Kalau saya masih kadang-kadang makan warung Bapak Ibu. Saya berasal dari warung soalnya. Dulu dari zaman nggak punya duit, depan kos masih ada warung. Tiap hari makan di situ, makan soto Surabaya. Soto Surabaya, nasinya segunung, kuahnya banyak, nggak peduli ya ayamnya, betul nggak? Yang penting kuah banyak, nasi banyak, ada rasanya. Yang penting kenyang, betul nggak? Tambah kerupuk. Wah, ini yang ketawa ngalamin sekarang ya. Ya. Saking lamanya. Jadi kadang-kadang memang itu nggak bisa hilang. Kadang-kadang saya masih dekat kos-kosan, masih ketemu dengan para penjual yang dulu. Dulu anaknya kecil bantuin, sekarang udah gede, Bapak Ibu. Ya. Masih bisa. Tapi sekarang saya punya pilihan. Saya bisa makan di hotel bintang 5. Saya pernah makan steak harganya berapa kemarin? 500 ribu. Ya, saya pengen tahu kayak apa sih steak 500 ribu. Ya. Ternyata belum dipotong, sudah memotongkan diri dia. Ya, pisaunya dibiarin, gitu. Iya. Di Bandung ada. Ya. Jadi pokoknya menu dibuka, plek, saya pilih yang paling atas. Katanya ini sapi dari Jepang. Sapinya dipijetin. Disetel musik klasik, makannya diatur, dikasih vitamin. Lu bener loh, ini bener, beneran. Soalnya katanya ada ilmunya. Jadi kalau hewan aja bisa stres loh. Kalau hewan nggak stres, itu katanya dagingnya tambah enak katanya. Oh saya nggak tahu lah. Makanya saya coba beli yang paling mahal. Kalau nggak salah 500-600 ribu Bapak Ibu. Ya sampai kokinya sendiri keluar, sampai yang punya restoran waktu itu keluar nanya. Ya mungkin kan jarang yang beli ya. Ya itu tadi, belum dipotong sudah memotongkan diri. Seret. Emang empuk sekali, juicy. Jadi juicy sekali. Makan, emang enak sekali. Cuman tetap ada masalah Bapak Ibu. Ya dagingnya cuma segini. Ini kapan kenyangnya ini? Ya itulah pengalaman. Kita kemarin makan nasi soto yang berapa? Di sini berapa soto? 5.000, 6.000. Kemarin di Amerika soto $15 loh itu. 150.000. Soto 150.000. Nasi goreng 150.000 nih sama leader-leader nih. Makan yang nasi goreng 10.000 bisa, makan yang 150.000 bisa. Jadi dengan keuangan Anda meningkat, Anda punya banyak pilihan. Itu buat saya menarik sekali. Kalau cewek, aduh nggak usah dibahas deh. Ya, nggak usah dibahas. Soalnya lama-lama saya mikir ke negara manapun sama. Saya tahun lalu tahu nggak ke Taiwan, ke Turki, ke Vietnam, ke Jepang. Tahun ini aja sudah ke Amerika, udah banyak. Tapi kayaknya sama. Istri saya belanja, saya di belakang bawa gini. Kayaknya sama semua. Nggak apa-apa. Hidup perlu keseimbangan. Ingat, produk Tiansi salah satu untuk keseimbangan. Ya, ada pemasukan, ada pengeluaran, Bapak. Ya ini contohnya ya, jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Jadi kita punya pilihan. Nanti kita ke Rusia, ya pulangnya kita extend lagi. Ya kayak kemarin saya waktu di Amerika, terakhir kan di Las Vegas. Jadi extend aja di Las Vegas 2 hari, terus naik bis, nyoba bis Amerika kayak apa sih? Ya Greyhound namanya.
Los Angeles 3 hari, belusuan aja di situ ya. Naik bis kemana, ke toko ini, ke toko itu. Ya makan sekenanya. Kadang enak, kadang nggak enak. Namanya juga petualangan ya. Kita lagi senang begitu ya. Terus 3 hari ke San Francisco. Lucu-lucu juga loh. Waktu naik bis itu supirnya super koleris. Lucu banget itu. Jadi dia bilang, pokoknya 15 menit istirahat 15 menit. Kalau nggak 15 menit tinggal. Ada yang bilang, tapi saya mau beli ini. Terserah, pokoknya saya jalan. Dia ngomong gitu terus. I don't care, I'm going gitu aja. Dan benar pemberian terakhir, ada turis dari Jepang berdua. Sudah masuk bis, terinspirasi lihat apa gitu, turun lagi beli. Ditinggal beneran Bapak Ibu. Supirnya luar biasa. Bisnya jalan sampai yang lain pada panik. Lah kan koper di situ semua. Ya, semuanya sampai maju bilang, "Woi, itu ketinggalan." I'm going. Wih, gila ya. Bener, orang yang peduli Bapak Ibu. Pokoknya gue saya jalan. Jalan beneran. Nah, untungnya pemberhentian di sini, waktu dia mau kembali ke jalan tol, itu muter gini loh. Baru masuk jalan tol. Pas muter begini, si Jepangnya berdua lari-lari. Lari-lari ngejar bis. Ya, kapan lagi lihat orang Jepang ngejar bis Bapak Ibu? Ya, akhirnya ngejar masuk. Aduh, lucu banget itu lucu banget itu. Ya, supirnya lucu, Jepangnya juga lucu. Jadi banyak pengalaman lucu yang akan Anda temuin Bapak Ibu, dan Anda bisa melihat bahwa dunia itu ternyata luas. Ya, dunia itu luas. Orang itu beda-beda, pola pikirnya beda-beda. Waktu kita jalan di Los Angeles, kita nggak tahu sasar kemana. Itu satu blok kan banyak orang Afrika di sana yang kulit hitam. Oh, itu lagi keluar semua. Ya, lagi keluar semua. Wah, ini lagi mau ada demo atau apa, kita juga takut. Ngeri juga, nggak ngerti daerah ya. Jadi ya banyak pengalaman lah Bapak Ibu. Ya itu yang kita dapatkan dari yang namanya pilihan. Ya, kita bisa memilih. Dan enaknya di bisnis ini, meskipun betul, bagi Anda yang punya duit, Anda bisa tour sendiri, betul nggak? Bisa tour sendiri. Ya, yang bedanya apa? Komunitas Bapak Ibu. Kemarin kita ramai-ramai berangkat dengan para yang kemarin misalnya ke Amerika, itu passion trip ya, dengan para GL kita berangkat bareng-bareng ya, udah pada kenal ya dengan Pak Angel, Pak Ruli dan yang lain-lain udah pada kenal ya, Pak Az dan seterusnya. Rasanya beda Bapak Ibu. Komunitas itu yang menurut saya juga nilainya tinggi sekali, dan itu Anda dapatkan di bisnis TNC One Vision ini. Komunitas. Jadi dengan banyak pilihan, Anda punya penghasilan lebih banyak, bonus lebih besar, Anda makin punya banyak pilihan. Mobil Anda bisa memilih sendiri, ya saya milih ini. Sebetulnya saya bukan penggemar mobil. Ya, cuman katanya leader harus punya mobil mewah. Saya beli mobil mewah ini harganya 1M. Mungkin tahun depan akan ganti Bapak Ibu. Nggak tahu ini. Waktu itu saya belinya juga gampang aja masuk. Tuk. Yang harga 1M-an mana? Ini. Dilihat. Ya udah beli aja. Sampai si Alingnya bingung, Aling tuh marketingnya bingung katanya. Ini nggak di test drive, nggak di apa, udah bungkus aja. Lah bisa juga nggak ngerti Bapak Ibu. Ya, nggak masalah, nggak ngerti mobil, yang penting kan punya. Iya. Ya, jadi kalau banyak yang seneng mobil kan, kalau saya mobilnya biasa-biasa aja lah. Tapi karena katanya harus punya yang mewah, ya sudah, saya punya juga gitu kan. Oke, terus rumah juga ya, kita bisa bangun rumah impian. Emang ini rumah impian kami, 3 lantai. Atau juga tanah sebelah kita beli, karena lagi dibangun, mau dibikin macam kayak taman begitu ya. Terus kemudian ya beli tanah lain, beli apartemen dan seterusnya. Nanti kan diajarin ngelola, kan tadi udah bilang ya, ngelola aset ya. Salah satunya adalah kita investasi. Investasi salah satunya adalah properti. Tapi investasi properti juga macam-macam, tanah, apartemen, rumah, ruko, itu beda ceritanya masing-masing gitu loh. Ya, saya juga belajar banyak mengenai ini. Pernah ke sandung-sandung juga pernah. Saya pernah rugi sampai 1M Bapak Ibu. Perutnya ya mules beneran gitu. Kebayang nggak dulu dream saya tuh punya penghasilan 10 juta. Ini hilang 1M Bapak Ibu. Kebayang nggak sih? Ya dulu dream cuma punya bonus 10 juta aja udah seneng banget. Ini hilang 1M. Tapi ya itu duit sekolah. Duit sekolah untuk belajar investasi. Makanya saya bilang kalau investasi uang dingin. Karena selalu aja ada begituan gitu ya. Oke, jadi makin banyak pilihan makin enak. Dan memang ya jauh lebih nyaman. Ya kalau saya bilang ini memang udah di atas jauh yang pernah saya impikan Bapak Ibu. Makanya saya suka bilang, ya kalau manusia mau berusaha, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Dan satu hal penting, kalau kerannya sudah dibuka, keran berkatnya sudah dibuka, wah itu yang mengalir itu kan luar biasa. Bahkan sesuatu hal yang mungkin Anda nggak pernah kepikiran. Ya benar-benar nggak pernah kepikiran. Karena saya sering kepikiran kok bisa begini ya. Dulu waktu bangkrut juga mikir kok bisa hidupnya begini. Kok sekarang orang bilang wah namanya Naga Sugara. Win dari namanya aja. Kok dulu nggak ada yang ngomong gitu sama kita ya waktu kita bangkrut. Ya nggak ada Bapak Ibu. Saya pernah ke Malang langsung dibilang
om-om gitu. Woi, makanya sukses, namanya naga sih. Saya diam aja, nggak tahu dulu bangkrut nama saya juga masih naga. Ya enggak? Ya, jadi orang kadang-kadang nggak ngelihat prosesnya, ngelihat langsung hasilnya, nggak ada yang instan. Ya, dulu waktu bangkrut tuh nggak ada, wah ada bangkrut, namanya naga sih, kok nggak ada yang bilang begitu. Ya, dulu saya juga berpikir, aduh hidup kok susah begini gitu ya. Mungkin kalau Anda sekarang, aduh bisnis kok keadaannya kayak gini, yang satu rontok, yang satu nggak hidup, rontok juga artinya kan. Mungkin Anda juga berpikir begitu gitu ya, tapi nanti Anda kan juga berpikir, wih luar biasa ya, setelah saya bangun kok jadinya kayak gini, hasilnya jauh di yang pernah Anda pikirkan. Itu namanya berkat luar biasa, kalau Anda sudah menunjukkan Anda layak untuk mendapatkan hasilnya Bapak Ibu. Nah ini dari segi materi memang banyak sekali ya, kenyamanan-kenyamanan saya bisa, ya hobi saya lumayan mahal juga, beli barang-barang dari Amerika ya, Eropa begitu. Permainan ya, beberapa permainan dari luar negeri. Dulu yang ngiler doang Bapak Ibu. Sekarang saya bisa memenuhi hobi saya ya. Jadi banyak hal yang bisa Anda dapatkan, dan dengan Anda punya aset, financial freedom itu membuka begitu banyak pintu. Anda punya pilihan tambahan. Itu dari segi keuangan. Dan paling tidak, kenapa para leader lebih santai hidupnya? Karena paling tidak 70% masalah hilang Bapak Ibu. Yang tetap masalah selalu ada dong. Masalah hilang pada saat kita sudah di bawah pohon Kamboja. Ya, jadi sampai kita meninggal akan tetap ada masalah. Tapi bedanya kalau Anda punya aset, sudah berkurang banyak sekali. Memang sih, sekian tahun sekali ada masalah besar. Selalu. Ya, yang kalau saya alamin, masalah besar di bisnis ini sih tahun 2003, kemudian 2010, 2011. Setelah itu santai lagi, ya ya itu beberapa kali parah-parah. Tapi nggak masalah dong, sekian tahun sekali untuk latihan fitness ya boleh dong ya, fitness jantung. Jadi nggak masalah, selalu memang akan masalah selalu ada. Tapi didukung dengan 6 pilar. Kenapa TNC bisa tahan sampai 20 tahun ya tahun depan? Karena memang 6 pilarnya kuat. Ya, jadi ini perusahaan yang menurut saya layak Anda jadikan pegangan, layak Anda coblos Bapak Ibu. Ya, sudah membuktikan banyak sekali. Satu soal keuangan. Ya, keuangan ini penting sekali menyelesaikan banyak masalah. Bangun asetnya. Anda belum punya dream, nggak apa-apa. Bangun asetnya dulu deh. Paling nggak 70% masalah Anda selesai. Ya, hidup lebih santai men, lebih enak. Paling tidak itu aja impian Anda dulu. Nah, kedua kita cerita. Nah ini sebuah cerita. Anda pasti pernah dengar juga ya. Ada seorang anak muda yang bercita-cita ingin merubah dunia, tapi gagal. Setelah berusaha sekian lama, dia nggak putus semangat. Terus dia ngubah dunia susah, ngubah negara gue aja deh. Seluruh dunia juga bingung, bahasa Inggris masih belepotan, ngubah dunia Indonesia aja, merubah negaranya. Tapi setelah dia mencoba sekian lama, sampai usia tambah, akhirnya masih gagal juga, nggak terjadi perubahan apapun dalam negaranya. Sampai akhirnya pada saat dia mau meninggal, dia baru sadar bahwa yang harus saya rubah adalah diri saya sendiri. Kalau saya bisa merubah diri saya sendiri, saya bisa merubah orang di sekeliling saya dulu, keluarga dan lingkungan dekat. Kalau saya bisa merubah keluarga saya, mungkin sekota saya akan efek, mungkin seprovinsi saya akan efek, mungkin senegara saya akan efek, dan mungkin sedunia akan efek Bapak Ibu. Jadi nomor satu yang harus kita rubah adalah diri kita sendiri. Ya, sama. Kalau Anda mempunyai masalah di bisnis ini, coba tanyakan kepada orang yang Anda berkaca setiap harinya. Tanya itu dulu Bapak Ibu. Coba review dulu. Apa yang bisa dibetulkan sebelum kita mulai nunjuk ke orang lain. Nunjuk upline, nunjuk downline, nunjuk crossline, nunjuk Mr. Lee, nunjuk siapa aja. Karena setiap kali kita nunjuk, ada 3 lagi jari yang nunjuk diri sendiri sebetulnya. Ya kan? Anda nunjuk orang, itu loh. Padahal itu loh. 3 loh. 1 lawan 3 nih. Banyak mana yang ditunjuk. Nah, setelah diri sendiri, Anda akan mulai ke keluarga. Sama seperti bisnis ini. Kalau pengen lihat grupnya kayak apa, tinggal lihat leadernya aja. Dari budaya yang dibangun leadernya, kelihatan grupnya kayak apa, kira-kira. Kadang-kadang ada yang bandel. Bandel itu maksudnya apa Pak? Apelnya teler, dolarnya bagus. Kan bandel kan? Ya, atau kebalikan. Apelnya bagus, dolarnya teler. Itu bandel juga. Ya. Tapi secara umum bisa kelihatan dari leadernya. Jadi masalah utama sebetulnya di leadernya. Bukan di pasukannya. Bukan di grupnya. Tapi di orangnya. Diri sendirinya seperti apa. Nah sama, kalau kita mulai ngambil diri sendiri, paling tidak yang berefek secara langsung adalah yang bersinggungan dengan kita di sekeliling kita, yaitu keluarga. Jadi aspek yang kedua adalah keluarga. Anda tidak akan pernah bisa sukses kalau nggak ada keuangan, betul nggak? Gimana juga kita hidup, kita bicara nomor 1 tadi. Gimana juga kita hidup, kalau nggak keuangan nggak beres, hidupnya nggak karuan.
Saya nggak tahu dengan Anda, tapi pengalaman saya sekeluarga waktu bangkrut itu sangat menunjukkan sekali betapa uang penting sekali. Bukan segala-galanya sekali lagi, tapi maksud saya uang itu penting sekali. Begitu kita nggak punya uang, hutang besar, aduh itu kayak neraka dunia Bapak Ibu. Ya untungnya cuma neraka dunia ya, bukan neraka beneran. Masih di dunianya aja. Jadi uang itu penting sekali. Ya, nah kedua, aspek keluarga. Karena saya percaya, ya sukses berawal dari keluarga. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. 5 aspek ini pasti akan ada yang kurang, sono sini pasti ada. Ya, jadi kalau Anda punya upline yang punya kekurangan ini itu, ambil positifnya aja. Anda kan tidak sempurna juga, betul nggak? Jadi Anda ambil positifnya aja. Nah, sekarang kita cerita mengenai aspek keluarga. Aspek keluarga ini sepertinya di situ. Karena apa? Karena ini yang bersentuhan langsung Bapak Ibu. Anda pulang ke rumah, pengennya keluarga yang panas, yang tengkar terus, atau yang nyaman Bapak Ibu? Bangunlah yang nyaman. Karena kalau nyaman, enak. Karena pondasi Anda di situ. Karena setiap hari Anda kan di situ. Keluarga itu orang tua. Ya, jadi Anda tunjukkan ke orang tua Anda bahwa Anda menjalankan bisnis Tiansi, Anda tambah baik. Tunjukkan ke orang tua Anda bahwa Anda tambah baik, Bapak Ibu. Kalau yang saya lakukan pribadi, orang tua saya kan ada di Solo. Saya masih sering pulang ke Solo. Nanti lebaran orang tua saya yang ke Bandung. Ya, kita sering kontak-kontakan segala macam. Paling tidak saya jauh lebih bisa melakukan banyak hal terhadap orang tua daripada dahulu, Bapak Ibu. Terus kemudian anak. Ya, kalau anak titipan yang maha kuasa ya. Jadi dengan Anda nanti punya aset, Anda kan punya banyak waktu yang bisa dihabiskan untuk anak Anda. Ya, jadi kita dekat sekali sama anak. Ya namanya anak pasti satu paket. Kalau Anda masih ngalamin seneng-senengnya aja, wah itu berarti belum ngalamin jadi orang tua. Jadi ngalamin waktu mereka lagi bete, waktu lagi gulung-gulung, itu kalau anaknya sanguin ya. Dulu saya pikir semua anak itu kayak gitu. Kalau minta barang itu langsung yang nangis gulung-gulung itu. Ternyata enggak. Anak pertama enggak. Anak kedua enggak, anak ketiga baru ketahuan. Oh ini ternyata ya, itu hanya sanguiners yang begitu Bapak Ibu. Ya benar, itu sekarang kalau minta gulung-gulung Bapak Ibu. Saya malah ketawa, oh ini yang saya cari dari dulu. Nggak pernah tahu. Soalnya yang gede, melankolis. Iya, kayak bapaknya. Yang kedua, koleris. Kalau ngamuk, langsung nutup, jeder, diem. Kalau yang melankolis kan nangisnya nangis ngibau anak kecil. Kalau yang ketiga nangisnya protes, yaitu gulung-gulung tadi. Itulah lucunya ya. Tapi ya itu satu paket ya. Menurut saya luar biasa ya. Kita bisa dekat dengan anak, membuat saya itu suatu hal yang luar biasa. Saya enjoy sekali ya, meskipun kadang capek sekali. Yang namanya kalau lagi liburan sama anak-anak, itu udah bukan liburan sebetulnya, ngurus anak judulnya. Iya. Benar-benar ngurus anak, ini yang punya anak pasti ngerti semua. Dan kalau kita lagi liburan memang, apalagi sekarang anak udah gede, masih kecil masih kadang-kadang bawa suster. Tapi setelah gede kita kalau liburan benar-benar nggak bawa suster, nggak bawa apa, benar-benar kita. Ya jadi benar diurus sendiri. Jadi intinya kita banyak waktu kita bisa membangun hubungan Bapak Ibu. Nah itu hubungan ini menurut saya sesuatu yang enjoy sekali. Puji Tuhan kemarin waktu barusan kan rapotan. Ya 2 anak saya yang paling gede. Kan di situ ada juara apa, dapat 3 sertifikat sebagai terbaik apa. Ya bisa dibilang nomor 2-nya lah di kelasnya. Soalnya ada yang nomor 1 tuh super melankolis. Saya nggak pernah nyuruh Bapak Ibu, karena saya dari dulu nggak pernah masuk 10 besar sekolah apapun Bapak Ibu. Ya, saya udah berusaha maksimal, paling dekat itu SMA kelas 1 saya nomor 14 dari 50 murid Bapak Ibu. Saya nggak pernah masuk 10 besar, nggak pernah dapat apapun. Ya, tapi nggak masalah, gitu juga bisa diamond Bapak Ibu. Apalagi buat Anda yang IP-nya tinggi-tinggi dong, ya. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi ini saya menghargai buat Anda yang sudah hampir-hampir mau dikeluarkan, sama buat Anda yang IP-nya tinggi juga bagus. Ya, selesaikan. Ya, ijazah penting sekali terutama untuk mertua. Lah iyalah, pasti nomor 1 ditanya lulusan mana, betul nggak? Penting sekali, lulus aja lah, ya mau IP berapa ya nggak masalah, yang penting lulus dulu, lulus itu penting sekali, ya. Ya terus anak yang kedua, wah itu jangan ditanya, koleris itu selalu maju perang untuk menang, nomor 1 di kelasnya, ya. Tapi yang saya senang, yang nomor 1 gurunya udah bilang, missnya udah bilang, ini dilihat punya bibit pemimpin, wih, melankolis jadi pemimpin kan jagoan Bapak Ibu. Terus yang kecil juga sama, si gurunya juga bilang, kan masih playgroup, gurunya juga bilang, ini kita lihat kayak punya jiwa pemimpin, ya teman-temannya bisa bagus, bina hubungan bagus segala macam, ya puji Tuhan sekali anak kita ya baik-baik saja, tapi ya menurut saya salah satunya memang karena kita punya banyak waktu, kita punya aset, jadi kita bisa membangun hubungan yang dekat. Itu yang harus Anda bangun dengan keluarga Anda Bapak Ibu.
Sekali lagi, masa depan urusan yang maha kuasa. Tugas manusia kan berusaha. Ya enggak? Tugas manusia berusaha. Lakukan bagian kita, berusahanya dulu. Oke, jadi itu keluarga Bapak Ibu. Terus pasangan hidup ya. Banyak orang mikir kalau udah menikah itu seperti di dongeng. And they live happily ever after. Dan mereka bahagia selama-lamanya. Titik, the end. No. Ya, itu baru awal dari pertempuran Bapak Ibu. Jadi yang namanya nikah itu menyatukan dua orang yang beda Bapak Ibu ya. Cuman sayangnya banyak orang suka lupa. Kalau dulu waktu pacaran, pacarnya kesandung, hati-hati deh. Embernya dipinggirin, asik ya. 5 tahun kemudian kesandung, mata ditaruh di mana? Ember segede gitu nggak kelihatan. Ya. Suka lupa. Anda tahu kenapa? Mungkin salah satunya karena yang sering diucapkan. Sering nggak Anda dengar? Ini mantan pacar saya. Jadi seakan-akan nggak pernah pacaran lagi Bapak Ibu. Jadi jangan pernah katakan itu. Ini pacar saya dulu sampai sekarang jadi suami saya. Masih pacaran terus sampai sekarang. Itu baru luar biasa. Jadi kalau Anda punya aset, memberikan Anda banyak sekali kebebasan, Anda bisa luangkan waktu lebih banyak dengan pasangan Anda. Ya jelas lah, ngapain saya keluar negeri kok sendirian, ngaplo Bapak Ibu. Ya. Lebih enak berdua tuh, kita bisa jalan-jalan dan segala macam, dan lain-lain juga. Jadi jauh lebih nyaman. Dan meskipun kita punya anak 3, kita juga sering sekali kemana-mana berdua. Jadi sering kita sama anak, kadang-kadang dengan sengaja kita nggak mau dengan anak. Kenapa? Karena memang membangun relasi juga diperlukan. Itu saya baca buku gitu semua. Tetap kita harus pacaran lagi seperti dulu. Jadi saya sering kadang-kadang nonton berdua, ya kalau keluar negeri udah pasti, ya soalnya kalau bawa anak apalagi untuk bisnis memang ribet sekali. Jadi itu momen untuk ya kayak pacaran lagi, untuk membina hubungan lagi Bapak Ibu. Jadi jangan pernah dipikir bahwa setelah menikah urusan selesai, enggak. Dan ya kita saling memahami begini, ngerti ini maunya apa itu melewati sekian banyak pertengkaran. Pertengkaran awalnya karena memang kita masih nggak ngerti ini orang maunya apa. Kalau pacaran kan masih topeng-topengan. Betul nggak? Ya, kalau kentut diempet supaya keluarnya indah, kayak bunyi seruling. Tapi kalau udah nikah, udah dapet ini, brot. Nah itu kadang-kadang salahnya. Kadang-kadang kalau udah dapat, udah nikah, dipikir sudah selesai perjuangan, sudah pasti aman. Kan sudah tanda tangan kontrak. Sudah di closing, sudah join. Hati-hati, orang bisa pindah MLM juga kok. Orang suka lupa. Tapi itu normal Bapak Ibu. Maka orang suka bilang, 5 tahun pertama pernikahan itu pasti proses pengenalan diri. Ngerti ini orang maunya apa. Dulu yang melankolis tertarik sama sanguin. Sanguin tertarik sama melankolis. Buat melankolis yang membuat menarik ini ramenya. Ya, kok ceria sekali rame. Setelah menikah lupa dulu tertarik karena cerianya. Sekarang kok ribut terus Ibu. Kan melankolis pengennya adem, ayem, tenang gitu ya. Ini cengengesan melulu. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang sanguin dulu tertarik karena melankolisnya. Si bapak ini dulu rapi apa-apa, catatannya bagus, apa-apa inget. Apa-apa teliti, meskipun memang perlu waktu lebih banyak, tapi teliti loh Pak, apa-apa beres, pikiran masa depannya bagus, makanya saya pilih. 5 tahun kemudian, lelet amat sih Pak. Jadi orang suka lupa Bapak Ibu, dulu itu yang membuat dia tertarik. Karena orang melankolis nggak akan tertarik sama melankolis, bosen. Kok 2 melankolis menikah kan pandang-pandangan. Kalau 2 sanguin menikah, nggak ada yang mau dengerin. Semuanya cerita, ya nggak? Ada yang ngalamin itu. Nah itu namanya pasangan. Maksud saya adalah Anda bina. Dengan Anda punya aset ini, ada banyak hal. Anda punya banyak sekali waktu, tapi jangan lupakan. Sisihkan waktu untuk diri sendiri, untuk pasangan juga. Meskipun Anda punya anak, ada saatnya dengan anak, ada saatnya dengan pasangan. Itu perlu sekali saya baca di mana-mana. Itu keluarga. Karena keluarga itu menurut saya itu akan memberikan api yang luar biasa. Yang memberikan pendorong yang luar biasa. Ya. Bikin pasangan Anda nyaman kalau waktu pulang ke rumah. Nah, itu mengenai keluarga. Jadi dengan Anda punya aset, menurut saya, dan dari pengalaman saya,
Ini akan meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan pasangan Anda dan juga dengan anak dan juga dengan orang tua. Kalaupun Anda belum punya impian yang kuat, paling tidak bangun asetnya dulu. Paling tidak pikirin punya asetnya dulu. Oke, berikutnya. Yang ketiga adalah kesehatan. Ya, kesehatan adalah segalanya. Titik, Bapak Ibu. Udah ini nggak ada tawar-tawaran. Apapun akan dijual kalau sudah kena kesehatan. Kesehatan ini penting sekali. Dan meskipun Anda punya keluarga yang luar biasa, punya orang tua, punya anak yang luar biasa, punya pasangan yang cantik atau ganteng luar biasa, tapi kalau kesehatan Anda kena, nggak akan bisa Anda nikmatin, Bapak Ibu. Ya, jadi kesehatan nomor 1. Nah, dari pengalaman saya dan yang saya baca, ada 3 hal yang membuat Anda akan sehat atau tidak. Yang pertama, makanan yang sehat, olahraga, dan pikiran yang positif. Dengan Anda punya aset ini, Anda akan punya banyak akses untuk mendapatkan 3 hal ini, Bapak Ibu. Kita bicara yang pertama, makanan yang sehat. 70% penyakit masuk dari mulut kita sendiri, ini kata buku juga. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak punya pilihan. Kita beli apa yang kita bisa. Kita makan apa yang kita bisa. Tapi dengan Anda mempunyai aset, penghasilan Anda naik, Anda bisa punya pilihan untuk membeli makanan yang lebih berkualitas. Anda kalau masak di rumah, Anda bisa memasak dengan yang lebih berkualitas. Kita kemarin beli panci, Bapak Ibu. Ya, kita beli panci yang masak tanpa minyak. Ya, contohnya masak ayam. Ayam itu sudah ada minyaknya sebetulnya. Jadi nggak usah ditambah minyak pun sudah bisa berminyak. Harganya luar biasa, harganya 20 juta Bapak Ibu. 1 set. Tapi karena kita mikir untuk kepentingan keluarga, ambil. Karena memang kita sering masak di rumah. Terus apa lagi? Beli food vegetable cleaner, TNC. Jadi dengan Anda penghasilan naik, itu ada banyak pilihan untuk Anda mendapatkan yang lebih sehat. Bahan yang lebih sehat, alat yang lebih sehat, dan lain-lain untuk kesehatan. Kenapa? 70% penyakit masuk dari mulut kita sendiri. Jadi lawanlah juga dengan makanan yang lebih sehat. Dan tentu kita punya produk TNC. Jadi produk TNC Bapak Ibu, kalau mungkin dulu Anda mau minum 1 mooncort aja hitung-hitungan. Sebutir berapa ya? Wah, jatuh 1 ke kolong, diambil. 1 biji, Pak. Berapa belas ribu ini, Pak? Jadi kalau Anda punya aset, penghasilan Anda naik, Anda bisa membuat Anda diri Anda dan keluarga lebih sehat, Bapak Ibu. Contoh, ayah saya itu setiap bulan minum produk TNC, ayah saya tok, papi saya tok, itu 4,5 juta sekarang. 1 orang. Papi saya aja. Sekarang umurnya hampir 70 tahun. Dari umur 30 tahun kena diabetes, kencing manis. Yang pernah ke Solo, ke Stoki saya pasti ketemu ngobrol-ngobrol itu ya. Dari umur 30-an udah kena kencing manis. Dan waktu keluarga bangkrut, parah sekali kondisinya. Nah itu yang saya bilang, bangkrut itu yang paling parah bukan soal keuangan, ininya loh. Stres, begitu stres, kesehatan drop, begitu drop penyakit masuk semua. Jadi papi saya sudah dioperasi berapa kali itu? 8 kali atau lebih. Mata udah dioperasi, jantung dioperasi, ginjal dioperasi, aduh mana-mana deh. Yang Anda tunjuk pasti udah ada yang dioperasi itu. Jadi udah dioperasi berkali-kali. Untungnya memang waktu itu dibantu saudara-saudara. Ya, saudara saya yang kaya juga banyak. Mereka membantuin. Lumayan ya, kita bangkrut tapi masih ada yang bantuin ya. Jadi sekarang minum produk TNC sebulan 4,5 juta. Loh Pak, nggak apa-apa Pak. Loh nggak apa-apa, malah tambah sehat Bapak Ibu. Ya, kalau nggak percaya ke Stoki sana ngobrol sendiri, tambah sehat. Ya benar-benar puji Tuhan. Dulu, beberapa tahun yang lalu, kalau dari Jogja naik pesawat ke Bandung, itu 45 menit pesawatnya. Istirahatnya 1 hari minimum. Harus tidur dulu di kasur seharian. Baru besoknya bisa diajak kemana-mana. Sekarang 45 menit sampai Bandung langsung diajak ke kebun binatang di Taman Sari itu. Anda tahu ke kebun binatang? Jalan, duguk-duguk-duguk-duguk. Lihat jerapah. Jalan lagi, duguk-duguk-duguk-duguk. Lihat macan. Jalan lagi. Itu sehat Bapak Ibu. Luar biasa produk TNC. Tapi Pak, kalau 4 juta lebih kan apa enggak? Over? Enggak Bapak Ibu. Buktinya tambah sehat kok. Teman-teman papi saya aja kaget. Kok bisa malah tambah sehat ya? Karena ya, menurut saya sekali lagi, sampai umur berapa kita nggak tahu. Itu rahasia yang Maha Kuasa. Tapi tugas manusia adalah berusaha Bapak Ibu. Itu bagian dari kita berusaha. Minum produk TNC. Kalau ada yang bilang, wah Pak itu terlalu mahal. Enggak, saya kasih hitung-hitungan. Waktu papi saya itu terakhir operasi 5 tahun lalu kira-kira, sakit jantung. Ya karena diabetes, jantungnya mulai masalah nyumbat. Jadi diabetes itu jahatnya, dia nyumbat kemana-mana Bapak Ibu. Jadi yang ngancurin itu diabetesnya. Jadi diabetes itu bikin nyumbat ke jantung, ke mata, ke ginjal, kemana-mana. Ya nenek saya juga meninggal karena diabetes. Jadi saya punya garis di atas nih banyak diabetes kencing manis. Ya makanya saya sekarang kalau minum teh tawar. Ya puji Tuhan sampai terakhir saya cek masih normal. Nah waktu itu jantung, akhirnya mau dioperasi kan harus dibuka. Kita ngeri semua, jangan dibuka. Jadi akhirnya cari alternatif di ring. Teknologi terbaru di ring, dimasukin ring. Jadi salurannya itu yang penuh dengan lemak segala macam itu, termasuk dari sisa-sisa diabetes kan numpuk di situ semua.
Itu harus dikasih ring, dikasih cincin spesial kecil sekali. Jadi salurannya pembuluh darahnya itu digedein, paksa dengan ringnya, ceritanya begitu. Dan waktu masukinnya lucu, dari paha. Dari paha dimasukin terus pakai joystick kayak main game. Lah kalau main game mah jeder, masukin koin jalan lagi ya. Ini kan nggak bisa. Bener, kelihatan sisi cincinnya udah sampai mana gitu loh. Dipasin di posisi jantungnya, gitu. Dan sekali pasang waktu itu 4 atau 5. Satu ringnya itu sekitar 30 Bapak Ibu. Setelah dioperasi, dimasukin ring, saya lupa 3 atau 4 atau 5 atau 4 kalau nggak salah. Udah beres, membaik, kerasa enak gitu ya. 2 bulan, sesek lagi. Akhirnya mesti ke Singapura, akhirnya baru di bypass. Jadi jantungnya ini salurannya udah banyak yang bumpet, dibikin saluran baru gitu loh. Ditambahin saluran baru. Ngeri ya, makanya awalnya kita juga nggak mau. Itu kira-kira habis 200 juta di Singapura. Ya, belum sakitnya. Sempat waktu itu lagi jalan di Singapura, tiba-tiba nggak tahu serangan, nggak tahu apa, tiba-tiba lemes. Udah tidur aja di emperan jalan, jatuh gitu. Ya masih sadar, cuman aduh di emperan. Ya, dan berapa kali saya juga nemenin waktu di Jakarta segala macam. Jadi maksud saya, itu biayanya juga luar biasa loh Bapak Ibu. Kita belum ngitung ongkos pesawat, ngitung rumah sakit, ngitung apa segala macam. Jadi menurut saya produk Tianxi murah Bapak Ibu. Dibanding hasilnya, produk Tianxi berkhasiat dan murah luar biasa. Pilih mana? Mending papi saya sehat, betul nggak? Duit pasti keluar buat kesehatan, nggak bisa milih, betul nggak? Cepat atau lambat duit itu pasti keluar. Nah, mending milih sehat dong daripada sakit. Ke rumah sakit memang mungkin bisa sih kalau bagi yang punya duit, tapi kan mending sehat dong. Ini sedikit contoh. Jadi dari makanan yang sehat. Jadi kita harus membayar untuk kesehatan. Tinggal Anda pilihannya mau membayar sekarang atau nanti. Anda punya produk kesehatan dan minum produknya Bapak Ibu. Memang beberapa mungkin masih berat untuk rutin dan dalam jumlah yang lumayan. Tapi paling tidak dengan penghasilan Anda naik, Anda bisa menjaga kesehatan di keluarga Anda lebih bagus ya. Terus kemudian olahraga. Ini Pak Rizky olahraganya luar biasa. Saya sekali-kali aja Bapak Ibu ya. Sekali ingat sekali lupa maksudnya. Seminggu sekali, 2 kali atau 3 kali tergantung mood ya. Renang lari saya bisa renang dan lari. Ya lumayan. Ini perut ini kalau udah mulai DHO begitu biasanya pulang naik 2 kilo Bapak Ibu. Ya, mesti agak sedikit direm, lumayan lah. Terus kemudian apa lagi? Pikiran yang positif. Ya, ini 3 hal ini kalau Anda punya aset, hasilnya bagus, akan banyak membantu diri Anda Bapak Ibu. Pikiran positif tadi kita udah bahas ya 70%. Dan dengan pikiran yang lebih positif, Anda akan lebih sehat. Karena banyak sekali penyakit masuk dari pikiran yang stres. Ya, olahraga akan membantu juga dan makanan yang sehat. Dan kita punya Tianxi. Minum produknya. Jadi bukan cuma sekedar untuk jualan, minum produknya untuk kesehatan. Ya, saya sudah ngelihat orang sakit itu kayak apa. Aduh, ngeri. Jagalah kesehatan. Itu kesehatan. 4. Nomor 4. Terus sosial, next. Bangun bisnis dengan sikap positif. Jadi waktu Anda membangun bisnis Anda, cobalah untuk membawa sikap positif Bapak Ibu. Karena saya percaya hanya positif yang akan tahan lama. Negatif pasti akan tahan hanya sebentar. Karena orang tidak akan ada yang mau, misalnya ditipu atau apa. Orang pasti nggak suka. Dolen Anda nggak suka, Anda juga nggak suka. Jadi selalu bangunlah positif. Ya, tuh Anda lihat, kodok yang ketawa aja asik kan gambarnya. Nggak menjijikan gitu loh. Kodok yang ketawa aja dilihat nyenengin gitu loh. Makanya banyaklah senyum. Soalnya beberapa kan nggak suka senyum, biar kelihatan sangar. Soalnya nama saya Sangarudin, Pak. Jadi beberapa orang saya lihat begitu, malah dengan sengaja. Biasanya yang susah senyum itu melankolisers. Karena melankolis pikirannya selalu negatif. Melankolis sejati itu negatif sejati. Saya kan melankolis, jadi saya ngerti banget. Pikirannya negatif melulu sampai capek, bener gak sih? Capek nggak ada jadi melankolis? Ya pikirannya jelek terus gitu ya. Belajarlah banyak senyum. Kok yang paling ceria itu sanguin. Ya kayaknya hidupnya cerah ceria, nggak ada masalah sampai masuk jurang tiba-tiba. Kita belajar ya, kekurangan kita kurangin, kelebihan kita lebihin. Bangun bisnis dengan sikap positif. Kiyosaki bilang, bantulah banyak orang untuk mencapai impiannya, maka Anda akan meraih impiannya. Gampang itu Bapak Ibu. Jangan mikirin diri sendiri. Pak, saya mau terima reward Scoopy gimana? Pak, saya mau terima reward mobil niaga gimana? Pak, saya mau spesial reward saya gimana? Jangan mikirin diri sendiri. Coba mikir ke grup. Siapa yang bisa Anda bantu untuk terima motor? Anda akan terima glory trip dan mobil niaga Anda. Kalau Anda pengen special reward, lihat di grup, bantu mereka dulu. Bantu mereka dapat mobil niaga. Bantu yang mau, jangan dipaksa. Kalau nggak mau, ya nggak bisa dipaksa. Tapi yang mau Anda bantu dengan maksimal, Anda akan terima special reward Anda sendiri. Ya, bantulah orang lain dulu Bapak Ibu. Ini bisnis ini hasilnya seperti itu. Jangan sampai Anda kalau cuma mau ngejar reward aja, tiba-tiba nongol di grup. Begitu urusan reward selesai, tiba-tiba menghilang juga Pak dia.
Grup Anda juga nggak nyaman seperti itu, betul nggak? Ya, jadi bantulah mereka Bapak Ibu. Kalau mereka senang, Anda juga senang. Ya, kalau Anda semua terima reward, senang nggak Bapak Ibu? Bantulah grup Anda dulu. Makanya menurut saya lucu sekali orang yang ribut sama downline-nya. Itu orang bodoh nomor 3 di dunia. Ya udah tahu kan? Yang nomor 1 Superman, celana dalam dipakai di luar. Ya, yang kedua Batman karena ikut-ikut Superman. Yang nomor 3 orang itu bangun aset capek-capek dibunuhin sendiri. Terus ngapain gitu loh? Bantulah orang lain dulu. Bantu orang lain dulu, maka akan mendapatkan impian Anda. Tapi ingat, Anda hanya bisa membantu orang yang mau Anda bantu. Itu kuncinya. Nah, Anda harus bisa melihat atau paling tidak menebak atau menilai siapa yang mau dibantu. Begitu ketemu orangnya, bantu dengan maksimal Bapak Ibu. Tapi orang yang tidak mau dibantu, sampai jenggotan dia juga nggak mau. Membantu tuh saya lebih sering dengan kerja, bukan dengan hasil. Jangan ngasih ikan Bapak Ibu, kasih pancingnya. Kalau ngasih ikan, dia akan minta lagi. Kasih pancingnya, dia akan belajar mancing. Bantu dengan kerja. Makanya saya kalau bantu grup mau ke sono kemari, saya ladenin. Ayo gitu loh, saya tunjukin bangun bisnis kayak gini. Ya saya dulu juga begitu. Kalau nggak lagi turun gunung, lagi bangun kerja, ya kayak gitu. Ini namanya bangun bisnis. Bagi yang mau, ikutin. Berbuat baik dimulai dari orang-orang sekitar. Jadi secara sosial, usahakan Anda baik. Ini sedikit tips. Beberapa orang yang saya temuin, itu agamanya kuat sekali Bapak Ibu. Wah ibadahnya, gak ada yang ngalahin dia deh. Tapi sama orang sekitar, jahatnya minta ampun. Buat saya terus buat apa berdoa? Betul gak? Tiap orang beda-beda ya. Tapi buat saya, kok aneh gitu loh. Ya, apa yang didapat tidak diamalkan gitu loh. Yang paling gampang lihat orang sekitarnya. Orang sekelilingnya aja. Orang sekelilingnya, dia baik gak ke orang-orang sekelilingnya? Itu yang paling kelihatan. Jadi kalau saya ajak sama-sama Bapak Ibu, Anda jalanin TNC, Anda lebih bagus dan lebih baik dengan lingkungan sekitar Anda. Jadi orang akan lihat, itu orang habis jalanin TNC kok jadi anak yang lebih baik, jadi tetangga yang lebih baik, jadi teman yang lebih baik. Itu baru TNC One Vision Bapak Ibu. Jangan lupa sosial. Jadi dengan sosial gini, dengan Anda punya aset, aspek sosial Anda kan jauh lebih terbantu Bapak Ibu. Ya, Anda lebih banyak bisa melakukan banyak hal. Ya, cuman hati-hati dalam membantu. Ini tips dari saya. Usahakan selalu membantu, jangan ikan. Karena Anda punya ikan seberapa banyak pun, kecuali Anda bisa membuat mujizat ya. Anda punya ikan berapapun akan habis juga. Tapi Anda memberi kail, orang akan belajar untuk mancing. Kalau membantu, usahakan membantu kail. Oke, yang kelima adalah dengan spiritual. Anda punya waktu lebih banyak, Anda bisa melakukan lebih banyak untuk agama Anda. Jadi banyak hal bisa dilakukan. Anda mau nyumbang silakan. Anda yang nggak mau uangnya sama sekali, sumbangin aja semua. Masih banyak orang perlu. Ya, bangun rumah ibadat boleh, mau nyumbangin ke panti asuhan boleh, ke panti jompo masih banyak. Ya, masih banyak juga yang membutuhkan. Ya, ini nomor 5. Karena saya percaya ada yang namanya invisible hand. Ya, itu bahasa Jawanya. Jadi ada tangan yang tidak terlihat yang membuat Anda sukses maupun tidak. Jadi untuk sukses ada 2 hal. Satu usaha kita, satu adalah ACC dari Yang Maha Kuasa. Nah, ACC-nya ini mesti Anda dapat Bapak Ibu. Kalau Anda nggak dapat, ini pengalaman saya ya. Kalau Anda nggak dapat, mau jungkir balik juga nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau Anda nggak berusaha, mau doa tiap hari, menurut saya, yaitu artinya Anda tidak melakukan bagian Anda. Kan manusia berusaha, Tuhan menentukan, betul nggak? Jangan dibalik, jangan Tuhan berusaha, manusia menentukan. Manusia kan sukanya begitu kalau doa. Ya Tuhan, saya pengennya besok presentasi 1, yang join 3 dong. Pengennya kan enaknya doang biasanya. Nggak bisa Bapak Ibu, semua ada prosesnya. Ya, jadi dengan punya aset, secara spiritual seharusnya paling tidak Anda akan membayar. Saya juga nggak suci-suci amat Bapak Ibu ya. Tapi ya saya bisa lebih banyak berubah untuk agama saya juga. Termasuk untuk lingkungan juga. Oke. Jadi Anda lihat di 5 aspek ini nanti akan dibahas lebih lanjut di acara live. Tapi Anda bisa lihat kenapa sih kita perlu bangun aset. Semua orang ngomong aset karena ini. Dengan aset Anda punya pohon uang. Dengan pohon uang Anda kan banyak aspek yang bisa terbantu. Dan saya sudah sharingkan sedikit kepada Anda apa yang saya alamin. Ya benar-benar ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya suka bilang ke orang-orang bahwa saya hidup dalam impian. Ini impian saya. Saya hidup dalam impian saya. Nggak tahu sampai kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Loh kalau gitu ngapain Bapak masih presentasi ke sono kemari katanya passive income? Masih bingung nggak dengan pertanyaan itu? Saya pernah ketemu dosen saya di Surabaya. Loh Pak masih di sini? Dulu bangun TNC ke sini. Sekarang katanya udah passive income ke sini juga. Katanya udah freedom. Ada yang nanya gitu ke saya. Kok masih nongol sini juga gitu maksud dia. Apa jawabannya? Yang namanya passive income, Robert Kiyosaki mengatakan, yang namanya passive income itu bukan tidak boleh kerja. Robert Kiyosaki punya bisnis di mana-mana. Apakah dia total nggak berhenti kerja? Enggak, dia masih controlling, ada unsur controlling Bapak Ibu.
managing, ya, ada unsur mengatur apa, masih mikir juga, iya, masih ngatur sini situ, masih tetap. Dan satu hal lagi, kalau enggak kerja terus ngapain? Anda pernah sekian bulan enggak ngapa-ngapain enggak? Apa rasanya? Michael Jordan pertama kali dia pensiun dari basket, dia menikmati hidupnya hanya tahan 2 atau 3 bulan. Setelah itu bingung, basket lagi akhirnya. Makanya dia sempat pensiun, masuk lagi. Kalau nggak salah 2 kali ya. Terus pensiun lagi, akhirnya masuk lagi. Karena bingung mau ngapain. Saya pernah coba sekian bulan nggak ngapa-ngapain. Malah apa ya, gatal semua badan saya Bapak. Liburan is oke. Habis kerja saya pasti liburan. Habis kerja saya kosongin pasti itu liburan. Habis kerja saya kosongin liburan. Tapi lebih dari seminggu badan saya udah gatal semua. Harus melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu apa ya selain hobi dan segala macam ya? Kenapa tidak bangun bisnis ini? Kan menurut saya, dulu saya keluarga bangkrut. Saya kerja 3 pekerjaan. Saya pengen sukses. Saya bekerja bertahun-tahun nggak sukses-sukses karena nggak ketemu jalannya. Dan saya yakin sekali sekarang ini banyak orang di luar sana juga sedang mencari Tianxi Bapak Ibu. Dan tugas kita untuk menawarkan ini kepada mereka. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa membantu orang lain. Kenapa enggak? Ada yang mau, ayo. Nggak mau ya sudah gitu loh. Jadi menurut saya ini ngisi waktu yang luar biasa, betul nggak? Ya paling tidak berbuat kebaikan yang semoga di atas dihitung deh gitu. Soalnya nggak ngapa-ngapain juga nggak bisa Bapak Ibu. Isinya apa? Makan, tidur, nonton TV, nonton bioskop. Makan, tidur, nonton bioskop. Makan, tidur, nonton TV. Makan, tidur, makan bioskop. Terus ngapain? Perut saya dung. Nggak bisa Bapak Ibu. Manusia selama hidup harus berbuat sesuatu. Dan menurut saya ini yang luar biasa. Kenapa? Karena di sini orang join modalnya kecil, siapapun bisa, asal yang penting mau. Anda kasih alat ini kepada dia, Anda kasih jalan ini kepada dia, dan mungkin dia adalah diamond godline berikutnya. Banyak orang yang mencari, yang mungkin belum ketemu sekarang ini. Jangan dipikir orang udah tahu Tianxi semua. Kemarin dolen saya bilang, saya habis presentasi orangnya nggak tahu Tianxi loh. Emang iya, dipikir semua orang tahu Tianxi apa? Enggak lah. Setiap hari di Indonesia yang lahir ada berapa bayi coba? Kita bicara satu angkatan aja apa ITB atau Unpar situ. Satu angkatan emang sudah join Tianxi semua? Belum join semua, udah angkatan baru masuk. Jadi nggak semua orang ngerti Tianxi. Jadi banyak hal yang bisa Anda lakukan. Dan menurut saya ini luar biasa. Modalnya kecil, yang penting kemauan, punya impian, jalanin sukses. Waduh, Anda kok lihat dolen Anda maju panggung yang dulunya culun, ya umbelan begitu ya. Sekarang sukses luar biasa. Apa nggak luar biasa gitu loh? Passive income adalah pilihan. Keunggulan dari passive income adalah Anda punya pilihan. Anda bisa ngisi waktu dengan banyak hal yang lebih positif. 5 aspek ini Anda akan meningkat. Paling tidak, dan kita bisa lebih baik. Oke, next. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Lebih lanjut nanti pastikan hadirin live ya. Kita akan sedikit membahas bagaimana meraih 5 aspek tersebut. Ya tentu kita mesti punya aset dong. Kalau nggak punya aset terus gimana caranya? Susah. Anda punya bisnis konvensional, kok nggak ada sistemnya? Susah. Kalau Anda cuma kerja, susah. Anda mesti punya aset, ya baca bukunya aset itu apa dan segala macam. Anda mesti punya aset dan memberikan passive income. Kalau enggak Anda pasti akan terikat. Makanya jangan bangun bisnis Tianxi seperti Anda kerja. Maksudnya seperti Anda kerja di pabrik atau kerja di sama orang atau seperti Anda ngejalanin usaha konvensional Anda. Beda Bapak Ibu. Kalau Anda seperti itu, Anda masih akan punya kerjaan. Tapi bangunlah sesuai dengan sistem. Gimana caranya? Next. Ini supaya Anda punya aset. PBO, 7 langkah sukses. Ini supaya Anda punya aset. Jadi ini sudah dari pengalaman para leader. Anda ikutin aja PBO-nya. 7 kebiasaan sukses. Ini juga sudah disusun supaya Anda meningkat levelnya Bapak Ibu. Karena Anda seorang sekarang misalkan bintang 4 dengan Anda bintang 8 pasti beda. Harus lebih bagus. Kalau enggak, emang enggak akan naik-naik nanti. Atau naik ya nyangkut aja di situ. Karena dia mungkin bintang 7 tapi sebetulnya secara mental, secara sikap masih bintang 4. Mungkin dia bintang 8 tapi secara sikap masih bintang 5. Bisa jadi. Makanya berkembangnya pelan. Nah ini Anda akan menaikkan level Anda. Termasuk ya sekali lagi menjalankan bisnis ini. Bangun bisnis ini itu akan naikin level Anda ya. Punya impian, presentasi, melayani pelanggan, baca buku positif, dengar CD, datang pertemuan, jadi good team player, edifikasi, konsultasi, dan cross-selling. Itu untuk membangun budaya. Jadi ini untuk membangun aset. Kalau Anda nggak jalan ini ya nggak apa-apa. Tapi mungkin akan lebih berat untuk membangun aset. Kalau Anda pengen punya aset, passive income, jalanin. Ya, terus ini sedikit ngingetin, user selling dan sponsoring.
Ini yang dikerjakan secara umum. Kalau user dan selling itu kan 1 kali 1000. Orangnya 1, pelanggannya banyak. Kalau sponsoring 1000 orang tapi omsetnya sedikit-sedikit. Yang benar ngomong aset 1000 kali 1000. Orangnya banyak, setiap orang omsetnya juga gede. Jadi Anda bangun budaya user selling sponsoring di grup Anda, terapkan 7 kebiasaan. Ikutin PBO untuk strateginya. Ingat, semuanya akan diduplikasi. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda tuai. Apa yang Anda terapkan di grup, itu yang akan diduplikasi oleh grup Anda. Jadi terapkanlah yang benar. Emang gak gampang jadi leader Bapak Ibu. Namanya jadi leader itu disorot. Makanya bagi yang bukan koleris, kok koleris gak usah ditanya lah. Koleris itu memang pemimpin alami dari sononya. Tapi buat Anda yang tidak koleris, terutama yang pragmatis, belajarlah untuk menjadi koleris. Anda harus belajar jadi leader. Saya melankolis koleris, lebih banyak melankolisnya sebetulnya. Saya belajar menjadi koleris juga. Karena ada saatnya Anda harus memimpin juga. Anda harus memberi contoh. Pemimpin itu disorot. Disorot itu nggak enak. Saya kalau disuruh milih, saya nggak suka disorot, Bapak Ibu, panas. Saya lebih senang ngumpet. Melankolis sejati kan lebih senang ngumpet ya di dalam kamar komputeran. Betul nggak gitu? Baca buku ya, semuanya distabiloin, tapi nggak ngapa-ngapain, betul nggak? Nah, melankolis sejati kan seperti itu. Ya, tapi saya belajar untuk jadi koleris, saya belajar untuk jadi sanguin. Dan belajar berubah itu memang perlu tenaga. Nggak nyaman. Tapi itu kalau bisa membuat kita lebih baik, kenapa tidak? Jadi tetap duplikasi, karena Anda akan jadi leadernya. Jadi apa yang Anda terapin itu yang ditiru Bapak Ibu. Jadi apa yang ingin Anda bikin? Anda kalau punya anak, apa yang Anda terapkan Anda install ke anak Anda ini? Hal-hal bagus atau hal buruk? Kok Anda bangun grup? Apa yang ingin Anda terapin? Anda pengen punya grup seperti apa? Ciri-cirinya, Anda pengen punya dolen yang seperti apa? Kepengen Anda? Teachable, diomongin nurut. Disiplin, wah disiplin, gak diapa-apain langsung atur sendiri semuanya. Petarung, fighter sejati. Anda pengen kriteria dolen yang seperti apa yang Anda minta? Kok Anda sekarang boleh minta nih? Tidak pernah menyerah, jalan terus. On time. Cerdas, pintar, mau belajar, betul ya? Apa lagi? Tekun, mandiri. Anda kebayang nggak? Anda punya harapan ke dolen Anda. Anda pengen dolen seperti ini. Sadar nggak Anda punya plan? Kira-kira plan Anda pengennya Anda seperti apa? Jadi apa yang Anda minta dolen Anda lakukan dulu. Karena itu yang akan Anda tanam kepada dolen Anda Bapak Ibu. Kalau Anda pengen dolen yang kerja keras, Anda kerja keras luar biasa dulu supaya dolen Anda lihat. Anda pengen leader yang mandiri, Anda mandiri, dolen Anda akan lihat. Anda pengen fighter, Anda jadi seorang fighter yang ngejar target gila-gilaan, grup Anda akan lihat dan akan contoh. Jadi apa yang Anda inginkan dolen Anda, lakukan sendiri. Karena itu yang Anda taruh. 1000 kata-kata itu kalah dengan sebuah tindakan Bapak Ibu. Jadi kalau cuma ngomong itu hanya kecil efeknya. Tapi Anda tunjukkan di depan dolen Anda. Nggak usah ngomong minum produk. Tapi setiap kali Anda mau minum, citosan dolen kumpulin semua. Nih ya. Itu dolen Anda akan ingat selama-lamanya. Tunjukin. Karena satu tindakan efeknya itu luar biasa. Orang akan ingat. Omonganmu lewatnya cepat. Tunjukkan. Jadi duplikasi. Muhammad Ali. Beliau mengatakan bahwa yang namanya pertarungan itu bukan dimenangkan di panggung Bapak Ibu. Tapi sebetulnya menang atau kalah ditentukan pada saat latihan. Latihan di sasana. Latihan sendirian. Mungkin udah capek. Bahkan dia bilang, saya sebel sekali setiap menit saya harus berlatih. Karena latih itu capek. Keringetan, harus bangun pagi. Sparring partner dan seterusnya. Sama dengan bisnis ini Bapak Ibu. Anda mungkin ini baru teori Bapak Ibu. Anda bilang yes itu baru teori. Tadi malam Anda dream sharing, Anda ungkapkan dream Anda, itu baru teori. Tapi apakah dream Anda benar-benar dream Anda baru akan diuji setelah Anda pulang dari Royal Weekend ini Bapak Ibu. Apakah Anda akan mau memperjuangkan dream Anda atau tidak? Itu omongan betul atau hanya sekedar ikut-ikut, sekedar keinginan, atau benar-benar ini dream Anda. Pada saat nanti ada presentasi 5 orang, 5-5-nya ngetawain Anda, Tiansi, zaman beginian masih ada Tiansi. Itu tesnya. Itu yang harus Anda hadapin Bapak Ibu. Mungkin pulang dari sini, dolen Anda telepon Anda, dia pengen cuti dulu katanya. Itu tes Anda. Itu bagian dari training yang harus Anda lewatin Bapak Ibu. Karena pada saat nanti di panggung kemenangan, itu adalah penentuan. Sudah penentuan. Tapi sebetulnya semuanya adalah di prosesnya. Ya,
Jadi setelah ini, itulah masa-masa Anda berjuang. Yang namanya sukses itu bukan sebuah tujuan Bapak Ibu. Saya pengen sukses, bukan begitu. Sukses itu adalah perjalanan. Perjalanan yang isinya, saya kasih tahu dulu, pasti akan banyak kekecewaan, pasti akan banyak kegagalan. Pasti. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah ngapa-ngapain dalam hidupnya. Jadi Anda harus siap. Jangan pernah berdoa, ya Tuhan jangan beri saya masalah, jangan. Karena nggak mungkin itu. Berdoalah semoga pundak Anda kuat untuk menghadapi masalah yang diberikan kepada Anda. Itu lebih penting. Ya, karena saya percaya Bapak Ibu, setiap tantangan yang diberikan kepada Anda, itu sebetulnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada Anda. Tinggal Anda bisa lewatin atau tidak. Anda akan lewatin ujian itu atau tidak Bapak Ibu. Kehidupan yang sangat luar biasa akan menunggu Anda Bapak Ibu. Ini ada sebuah kalimat yang menarik. Saat Anda melalui situasi yang berat dan Anda bertanya-tanya di manakah Allah itu, maka ketahuilah bahwa seorang guru selalu diam saat mengawasi ujian murid-muridnya. Kita selalu berdoa, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Sudah layak atau belum kita dapatkan. Jangan tanya hasilnya dulu, bayar dulu dengan kerja. Jadi sang guru akan melihat anak ini sudah cocok untuk naik kelas. Dan pada saat naik kelas Bapak Ibu, berkat itu dibuka, itu kan tumpah ruah luar biasa untuk Anda dan keluarga. Saya nggak pernah kebayang dulu bisa hidup seperti ini. Benar-benar hidup saya sudah hancur di bawah betul-betul waktu itu, sampai nggak berani berharap Bapak Ibu. Masa depan nggak jelas, kayaknya hidup mati percuma, hutangnya nggak akan lunas. Saya udah kerja punya 3 pekerjaan, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Atau disuruh ngapain aja, ngapain lagi, sudah nggak ada. Tenaga saya sudah habis, mau disuruh apa lagi? Saya sudah melakukan bagian saya, tapi kok jawabannya nggak datang-datang. Kadang-kadang satu hal, perlu sabar. Tugas kita pokoknya fight dulu. Urusan yang lain itu bukan urusan saya. Tugas manusia apa Bapak Ibu? Berjuang dulu Bapak Ibu. Jadi sang guru akan melihat, dia yang akan menilai. Sudah layak, buat diri Anda layak untuk mendapatkan semuanya. Sayangnya Bapak Ibu, upline Anda, saya tidak bisa menghentikan perjalanan Anda naik ke puncak gunung. Puncak gunung itu pasti capek. Bagi yang pernah naik puncak gunung ya, bawa ransel, bawa air minum. Air minum penting sekali, tapi itu berat sekali Bapak Ibu. Kenapa bawa air? Air itu berat, tapi itu perlu dibawa, kalau nggak Anda bisa mati kehausan naik gunung. Itu perlu dibawa semua, karena itu penting untuk kehidupan. Jadi tantangan yang Anda hadapin setelah pulang dari Republican ini, itu perlu untuk mencapai Anda ke kesuksesan Anda, untuk mencapai keimpian Anda. Ya, Anda yang harus jalanin sendiri prosesnya. Tapi satu hal saya bisa katakan Bapak Ibu, dari hati saya yang paling dalam, di puncak sukses, di puncak gunung yang sudah saya cicipin, meskipun masih ada puncak yang lain, saya bisa bilang, ini sangat luar biasa. Sangat layak Anda perjuangkan. Anda mungkin naik motor kehujanan, teman Anda ngetawain, mungkin orang terdekat Anda nggak dukung, mungkin anak Anda nangis Anda tinggal, mungkin saya nggak tahu tantangan apa yang akan Anda hadapin. Karena saya percaya setiap orang akan punya tesnya. Tesnya yang memberikan yang Maha Kuasa dan setiap orang tesnya beda-beda. Saya punya downline yang nggak punya apa-apa, cuma punya sepeda. Dia semangat jalanin tiansi dan di titik dia semangat, sepedanya dicolong orang Bapak Ibu. Sepedanya dicolong orang. Jadi di situ dia cuma punya 2 pilihan. Pilihan pertama, dia akan bilang, Tuhan sudah menunjukkan kepada saya bahwa memang saya tidak bisa menjalankan bisnis ini. Sepeda saya hilang, jadi saya sudah tidak punya transport lagi, saya tidak punya dana lagi, jadi saatnya untuk berhenti. Pilihan pertama. Pilihan kedua, dia bisa mengatakan, sepeda saya hilang, Tuhan telah menunjukkan kepada saya, sudah saatnya saya ganti motor atau ganti mobil dengan bisnis ini, jadi saya harus fight terus. Pilihan selalu akan ada di tangan Anda. Ya, perjuangan pasti akan capek. Setiap orang pasti akan ada tesnya, sayangnya tidak bisa Anda lewatin. Suami istri yang hidupnya mesra sampai tua, tidak mungkin tidak melewati masa pertengkaran di awal. Itu harga yang harus dibayar Bapak Ibu dan harus dilewati. Nikmatin aja prosesnya. Smell the roses along the way. Bauin, ada bau mawar, wangi. Ada bangkai tikus, wah busuk. Tapi jalan terus Bapak Ibu. Karena isinya jalannya seperti itu. Naik gunung mana ada eskalator. Ya kecuali di Genting Highland bisa naik cable car. Ya, tapi namanya naik gunung secara umum, Anda harus ngelewatin sendiri, Anda harus terbaret-baret. Di bisnis ini sama. Teman Anda ngetawain, grup Anda akan rontok, akan ditolak dan segala macam. Tapi di jalan terus,
Anda jalan terus, Anda jalan terus, Anda jalan terus, jatuh, bangkit lagi. Pasti saya kasih tahu Anda akan jatuh, tapi pasti saya katakan bangkitlah lagi Bapak Ibu. Jalan terus. Dan saya tunggu Anda di puncak, kita akan ngobrol di sana. Ini bisnis yang sangat luar biasa, telah merubah hidup banyak orang. Sekarang saatnya berubah hidup kita semua dan Anda. Sekian, selamat sore, terima kasih.